Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Azki Anwar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswi Prodi Perbankan Syariah semester 6 ingin memaparkan terkait materi metode RGC, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank pada perusahaan perbankan syariah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis keuangan bank syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Agung Haryanto, MEC. Untuk mengetahui kesehatan bank syariah secara keseluruhan dapat dilihat dari ciri bank tersebut. Nah, ciri dari bank yang sehat adalah dengan melihat apakah bank tersebut itu mampu melakukan kegiatan dan fungsi bisnis yang biasa bank dapat lakukan dengan semestinya. Untuk itu, diperlukannya penilaian tingkat kesehatan bank untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap 4 faktor. Nah, 4 faktor tersebut ialah faktor risk profile atau risiko bank, faktor good corporate governance atau GCG, faktor earnings atau rentabilitas, dan faktor kapital permodalan. Keempat faktor itu bisa disebut dengan RGC. Nah, keempat faktor yang terdapat pada metode RGC ini dapat dilakukan penilaian dengan cara membandingkan standar atau yang disebut dengan peringkat komposit atau PK pada masing-masing rasio. Dalam PBI nomor 13/1/PBI/2011 tentang tingkat kesehatan bank, peringkat komposit pada penilaian tingkat kesehatan bank memiliki 5 peringkat penilaian, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Nah, dari peringkat komposit inilah yang menggambarkan tingkat kesehatan sebuah bank. Kemudian kita akan membahas terkait definisi kesehatan bank itu sendiri. Nah, menurut surat edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tahun 2011, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas dasar berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian tingkat kesehatan, risk profile, good corporate governance, earnings, dan kapital. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan juga perekonomian nasional. Nah, penggolongan tingkat kesehatan bagi bank dibagi dalam 4 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Kemudian kita akan membahas terkait metode RGC. Di sini ada definisi di sini saya akan membahas terkait metode RGC, yang dimana metode RGC ini merupakan pengembangan dari metode terdahulu, yaitu CAMELS. Nah, dalam metode RGC ini terdapat risiko inherent dan juga penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan juga risiko reputasi. Nah, kita akan membahas masing-masing keempat faktor yang tadi yang masuk ke dalam RGC. Faktor yang pertama itu ada profil risk atau risiko profil. Nah, berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, pasal 7 yang berisi tentang penilaian terhadap profil risiko terhadap 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan juga risiko reputasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu good corporate governance atau yang disingkat dengan GCG. Nah, GCG ini merupakan mekanisme penting yang diharapkan dapat mendorong praktik bisnis yang sehat. Penilaian faktor GCG ini merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu rentabilitas atau earnings. Nah, rentabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih atau laba dengan modal yang digunakannya. Nah, rentabilitas ini dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya.
Kemudian faktor yang keempat yaitu permodalan atau kapital. Nah, penilaian atas faktor permodalan ini meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Bank juga harus memenuhi rasio kecukupan modal yang disediakan untuk mengantisipasi resiko. Pembahasan selanjutnya ya terkait penilaian kesehatan bank umum syariah menggunakan metode dari RGC. Yang pertama, ada faktor profil resiko, yang dimana profil resiko ini memiliki 3 komponen. Yang pertama itu komponen non-performing financing atau yang biasa kita dengar dengan NPF. Nah, NPF ini itu digunakan untuk mengetahui total NPF suatu bank dengan pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan bermasalah yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Nah, pembiayaan bermasalah itu lalu dibagi dengan jumlah seluruh pembiayaan pihak ketiga. Nah, rumus dan juga pengukuran NPF itu dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian komponen yang kedua yaitu financing deposit ratio atau FDR. Nah, untuk mengetahui FDR suatu bank itu dapat menggunakan total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Nah, rumus dari FDR dan juga matriks dalam pengukuran FDR itu dapat dilihat sebagai berikut. Komponen selanjutnya yaitu ada aset liquid primer dan juga sekunder, yang dimana jumlah seluruh aset liquid primer dan juga sekunder itu dibagi dengan total aset keseluruhan. Nah, untuk matriks pengukuran aset liquid primer dan sekunder ini sama dengan matriks pengukuran financing deposit ratio atau FDR. Nah, hal ini disebabkan karena aset liquid primer dan juga sekunder terhadap total aset termasuk dalam salah satu perhitungan risiko likuiditas. Nah, untuk melihat rumus dari aset primer dan juga sekunder, kemudian untuk melihat matriks dan pengukuran aset primer dan sekunder itu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Nah, penilaian pada faktor GCG ini berdasarkan PBI nomor 13 garing 1 garing PBI garing 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu menggunakan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksana tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar, transparansi, kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan juga pelaporan internal, serta rencana strategi bank. Nah, kemudian berikut predikat komposit dari GCG sendiri sebagai berikut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu rentabilitas atau earnings. Nah, dalam rentabilitas ini terdapat dua komponen, yang dimana komponen yang pertama yaitu return on asset atau ROA. Nah, untuk mendapatkan ROA ini terlebih dahulu diketahui laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset, dan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengetahui ROA adalah dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Nah, rumus dari ROA ini dan juga matriks pengukuran dari ROA ini dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian komponen yang kedua dari rentabilitas yaitu ada net interest margin atau NIM. Nah, untuk mendapatkan nilai NIM ini terlebih dahulu harus diketahui adalah pendapatan bagi aset bersih dibagi dengan rata-rata total earning asset. Nah, rumus dan juga matriks dalam pengukuran NIM ini dapat dilihat sebagai berikut.
Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu permodalan atau kapital. Nah, CAR ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi cadangan permodalan dan kemampuan mengelola modal yang dimilikinya. Nah, untuk melihat rumus dan juga matriks pengukuran CAR itu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mengetahui CAR itu dibutuhkan informasi keuangan, yaitu dengan membagi modal bank dan juga aktiva tertimbang menurut risiko atau yang disingkat dengan ATMR. Nah, sekian pemaparan materi terkait metode RGEC, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank syariah pada perusahaan bank syariah. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.